Shalom, damai di hati. Senang kita bisa jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga. Edisi hari ini Selasa 6 Mei 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ketika kami boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami bersyukur kepadamu Allah yang memberi hidup tapi juga memberi berkat bagi kami yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Oleh karena itu Bapa, saat ini dalam ucapan syukur kami tapi juga dalam satu kerinduan, kami akan mendengarkan lagi firman-Mu. Kami bermohon dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini, kami akan ditolong oleh Roh Kudus untuk boleh memahami firman-Mu, tapi juga dilengkapi untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai orang-orang yang percaya. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 ditulis seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan di hari ini adalah tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kisah penampakan Yesus yang ketiga kalinya setelah kebangkitannya, kita melihat sebuah peristiwa sederhana namun penuh makna. Beberapa murid Yesus dipimpin oleh Petrus memutuskan untuk kembali menjalani profesi lama mereka sebagai nelayan. Semalaman mereka bekerja keras mencari ikan namun tidak mendapatkan hasil apapun. Ketika pagi menjelang, seseorang berdiri di pantai. Seorang yang belum mereka kenali sebagai Yesus bertanya, apakah mereka memiliki lauk pauk mendapatkan ikan. Setelah jawaban negatif dari mereka, orang itu memberi petunjuk sederhana. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Petunjuk ini mungkin terdengar aneh bagi para nelayan berpengalaman tersebut. Mereka telah bekerja semalaman tanpa hasil dan sekarang seseorang dari pantai yang tampaknya bukan nelayan memberi mereka saran tentang cara menangkap ikan. Namun ketika mereka menaati petunjuk tersebut, terjadilah mujizat. Jala mereka penuh dengan ikan hingga sulit ditarik. Kisah ini berbicara langsung kepada kita saat ini. Berapa kali kita telah menebar jala dalam tanda kutip dalam hidup kita. Bekerja keras dengan strategi kita sendiri, mengandalkan pengalaman dan kebijaksanaan pribadi. Mungkin dalam karir, pendidikan, hubungan, atau pelayanan, kita telah berusaha dalam tanda kutip semalaman, namun tetap kembali dengan jala kosong, yaitu kekecewaan, kegagalan, dan keputusasaan. Namun Yesus mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Kadang kita perlu mencoba lagi, tetapi kali ini dengan caranya. Sebelah kanan perahu mungkin nampak tidak berbeda dengan tempat lain di danau, tetapi ketika perintah itu datang dari Yesus, lokasi itu menjadi istimewa. Demikian pula dalam hidup kita, langkah kecil dalam ketaatan dapat membawa perbedaan besar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita mengingatkan ketika kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan, pergumulan dalam pelayanan, atau kebingungan dalam mengambil keputusan, ingatlah terkadang yang kita butuhkan bukan sekedar usaha yang lebih keras, tetapi juga ketaatan yang lebih dalam. Marilah melangkah dalam ketaatan pada perintah Tuhan dalam hidup kita. Janganlah putus asa oleh kegagalan kemarin atau keletihan hari ini. Tuhan yang sama yang mengisi jala para murid dengan ikan berlimpah, sanggup memberkati ketaatan kita dengan hasil yang melampaui harapan kita.
Mari meminta kepekaan untuk mendengar arahannya dan keberanian untuk menaatinya, agar kita pun dapat menyaksikan mujizatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada Kristus yang tidak diperhatikannya dan tidak ada pengorbanan baginya yang sia-sia. Amin. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu boleh menyapa kami semua. Kami kembali belajar dari kisah Yesus dan para murid. Bagaimana ketaatan para murid dalam usaha mereka mendengarkan perintah Yesus membuahkan hasil yang luar biasa dalam hidup mereka. Kiranya ini juga akan terus memotivasi kami bahwa dalam menjalani hidup ini kadang memang kami harus berhadapan dengan kegagalan. Tapi berilah kami semangat untuk terus mencoba bersama dengan Tuhan. Sebab bersama Engkau dalam ketaatan kepadamu kami percaya tidak akan ada yang sia-sia. Karena itu berkatilah kami dalam setiap perjuangan-perjuangan hidup kami. Dalam setiap usaha, kerja, pendidikan, apapun yang kami upayakan dalam hidup ini. Biar berkat-berkat Tuhan akan kami raih dan kami nikmati. Bagi hidup kami pribadi, bagi hidup keluarga rumah tangga kami semua menikmati berkat-berkat yang daripadamu. Tuhan, sempurnakan setiap ucapan syukur kami, dan tolonglah kami ketika kami berhadapan dengan berbagai pergumulan di tengah kehidupan ini. Sehingga seantero hidup kami bawa dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sampaikan doa ini. Amin. Demikian RHK edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.